Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Kita sudah dibanguni Tuhan Yesus di pada pagi hari ini. Dari itu kita wajib mengucap syukur di mana kita masih bisa berjumpa, masih bisa bernapas di pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan di pada pagi hari ini kami sudah bangun dan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami hari yang cerah, bangun di pada pagi hari ini. Ini semua Tuhan kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus kami ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak Tuhan. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu peduli, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur kepada Engkau atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami, masih Engkau berikan kami napas untuk bekerja di pada pagi hari ini. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga Bapa kami menyadari apa yang harus kami lakukan untuk menjalankan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Baik buat semua kami yang ada pada saat ini, yang mendengar, baik juga yang menonton video ini di pada pagi hari ini, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa sehati fokus untuk kebenaran firman-Mu. Walaupun mungkin banyak liku-liku yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bisa menyerahkan beban kami kepada tangan-Mu, sehingga Engkau memberi solusi kepada kami, sehingga beban kami itu ringan, karena Engkau mengetahui apa yang kami jalankan. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Bapa, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun kami ini saat ini di mana saja berada saat ini, mana tahu juga ada yang sakit. Kami percaya ya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami merasakan jamahan-Mu, karena Engkau telah mengangkat penyakit kami. Apabila Bapa kami saat ini keadaan lemah, apabila kami saat ini keadaan kami tidak fit, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap menyerahkan diri pada Engkau, tetap menjalankan sesuai rencana-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi saat ini, kami tetap bersyukur kepada Engkau, karena kami tahu semua yang kami alami saat ini tanpa seizin Engkau tidak mungkin akan terjadi, karena Engkau yang punya kuasa di dalam dunia ini. Kami percaya ya Bapa, Engkau tetap campur tangan. Kami percaya juga Bapa, Engkau berkati renungan pagi kami ini. Siapapun yang menonton, siapapun yang uh, mendengar saat ini, kami percaya Bapa, Engkau persatukan kami, sehingga betul-betul Bapa kami kembali kepada firman-Mu, karena Engkau mengatakan, akulah jalan satu-satunya, tanpa aku satupun tidak dapat mendapatkan kerajaan sorga. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga arah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana di pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk menyaksikan video-video yang saya bagikan kepada kalian semua, supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena fokus kita adalah Alkitab. Kita tahu Tuhan adalah Alkitab. Kita tahu dunia adalah Alkitab. Kita tahu kejadian-kejadian yang ada saat ini juga ada tertulis dalam Alkitab. Jadi semuanya jika kita kembali kepada Alkitab, kita pasti sadar siapa kita sebenarnya. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, sehingga kita menganggap agama ini adalah untuk hanya supaya kita
tidak berantakan, supaya kita damai, supaya kita berbuat baik. Padahal bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Agama ini atau kita membaca Alkitab ini bukan kita supaya kita baik, tapi kita supaya kita bisa mengerti tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Karena banyak saat ini kita tidak mengerti tujuan kita hidup. Kita menganggap kita hidup dalam dunia ini adalah untuk menikmati dunia ini. Padahal tidak. Kita hidup dalam dunia ini adalah sama seperti sekolah. Bagaimana kita sekolah? Kita sekolah itu pelajaran demi pelajaran. Kalau kita hidup dalam Tuhan, tantangan demi tantangan. Jadi kita ada yang kita hadapi, ada yang harus fokus yang kita kerjakan. Jadi bukanlah kita hanya hidup untuk dunia, hidup untuk menikmati dunia, tapi kita hidup untuk Tuhan. Jadi kita mati hidup adalah untuk Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa kembali menyatu. Jadi tidak lagi ada egois, tidak lagi ada mementing sendiri, tidak ada yang ada dendam, tidak ada yang marah, karena Alkitab mengajari kita supaya kita saling mengasihi satu dengan lain, saling peduli satu dengan lain. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 3. Kita mulai dari ayat 11. Katanya begini, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Jadi kasih itu sebagai tanda kita sudah beralih kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengatakan saya ini tidak lagi anak dunia, saya ini sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kita harus buktikan bagaimana kita yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus nampakkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi umatnya, mengasihi semua manusia. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua manusia di dalam dunia ini adalah diberikannya terang, diberikannya matahari, diberikannya hujan. Sama, jahat, baik, semua diberikannya hak sama. Tapi hak kehidupan yang kekal itu tidak. Itu hanya yang mau menjalankan kebenaran firman Tuhan sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya di sini kita membaca Alkitab ini dari ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi kita saling mengasihi, jangan kita saling menuduh, saling menghakimi, saling dendam, saling membenci, tapi kita saling mengasihi. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita itu supaya kita bersatu. Tuhan ciptakan kita itu supaya kita saling merangkul, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan satu lain. Itu kita diciptakan Tuhan. Makanya di sini jelas katanya tadi kepada kita, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya baik. Jadi ini perbedaan. Jadi perbedaan ini kadang-kadang kita tidak mengerti kadang-kadang sehingga kita membenci saudara kita. Padahal saudara kita itu juga ciptaan Tuhan. Jadi jika saudara kita membenci kita, berarti itulah salib kita. Itulah tantangan hidup kita. Jadi bukan kita membenci dia. Karena apa? Karena dia juga tidak mau seperti itu. Tapi karena Tuhan sudah menciptakan dia seperti itu, jadilah dia seperti itu. Jadi makanya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa memahaminya, supaya kita bisa sehati untuk menerima dia sebagaimana dia adanya. Jadi tidak kita memunis dia, tidak kita menghukum dia, tidak kita membunuh dia, tidak kita membenci dia, tapi kita mengasihi dia. Karena apa? Karena dia pun bukan mau seperti itu, dia juga mau baik.
Nah, jadi ayat 14 katakannya begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, jadi jelas jelas kepada kita supaya kita itu mengerti bagaimana sebetulnya kita ini anak-anak Tuhan. Jika kita masih membenci saudara kita, berarti kita itu belum pindah. Walaupun kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, saya ini sudah lahir baru, itu mau bohong. Karena firman Tuhan mengatakan. Nah, jadi mengatakannya tadi kepada kita tadi, itu kita masih dalam maut. Berarti kita belum pindah. Hanya perkataan kita yang pindah. Hanya perasaan kita yang pindah. Ternyatanya belum. Karena apa? Karena kita masih membenci saudara kita. Masih kita tidak sanggup untuk menerima bagaimana karakternya. Belum sanggup kita bagaimana dia diciptakan Tuhan. Nah, jadi ini harus kita mengerti. Harus kita mengerti dia juga ciptaan Tuhan. Karena manusia satu pun tidak sama. Nggak ada yang sama manusia. Nah, kita melihat bagaimana wajah manusia cuman sebesar piring, sebesar telapak tangan, selebar telapak tangan cuman muka manusia. Tapi satu pun manusia tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Apalagi kita melihat lebih super hebatnya adalah jempol. Kita tahu jempol ini begini kecil, tapi satu pun tidak sama isi jempol ini. Nah, jadi makanya kalau dulu sebelum ada tanda tangan kita cap jempol, karena itu tidak ada bisa lagi ditipu, tidak lagi bisa palsukan karena nggak ada yang sama. Nah, itulah canggihnya ciptaan Tuhan itu. Nah, jadi jangan kita samakan keluarga kita dengan kita. Jangan kita samakan saudara kita dengan kita. Nggak bisa. Karena beda. Ciptaan Tuhan beda. Karakter yang diberikan Tuhan beda. Talenta yang diberikan Tuhan kepada dia beda. Nggak sama. Nah, makanya kita harus menyadari ciptaan Tuhan itu. Perbedaan itulah membuat kita menjadi saling mengisi satu dengan lain. Umpama saja contoh kecil. Kalau semua manusia pegawai, siapa yang cari makan? Siapa yang menanam padi? Kalau semua orang menanam padi, siapa yang makan? Nah, jadi kita berbeda. Ada yang diciptakan Tuhan menggali paret, ada yang tukang, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang bermacam-macam talenta yang berikan Tuhan kepada kita. Semuanya itu saling membutuhkan satu dengan lain. Nah, jadi ini artinya uniknya buatan Tuhan itu, ciptaan Tuhan itu. Nah, jadi makanya jangan kita samakan diri kita dengan orang lain. Jangan kita berkata Tuhan itu tidak baik karena saya tidak berkati. Tapi yang Bapak Sianu sana, walaupun dia santai-santai saja di kedai kopi, dia cukup dimakan dengan keluarganya. Tidak sama. Karena apa? Karena ya mungkin dari dulunya orang tuanya sudah ada. Belum pun lahir dia, hartanya sudah ada. Tapi mungkin kita ya belum ada. Ketika kita berusaha sekarang ini baru ada. Sehingga itu tidak bisa kita membedakannya. Tidak bisa kita samakan dia dengan kita. Jangan kita mengatakan aku begitu kerja berat tapi kok Tuhan gak memberkati aku. Tapi dia kerjanya santai-santai, tapi dia punya ini, punya itu dan sebagainya. Jangan kita samakan. Tapi kita itu harus mengerti kita ciptaan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi ayat 15 mengatakannya kepada kita begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi jelas. Jadi jangan kita mengatakan saya tidak pernah membunuh orang. Jadi jangan kita mengatakan saya tidak pembunuh. Jadi membenci aja, firman Tuhan mengatakan kita adalah pembunuh.
mematahkan semangat orang aja, kita juga pembunuh. Jadi semuanya itu tergantung kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Apakah kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, ataukah kita mau mengikuti ajaran-ajaran manusia. Kalau ajaran-ajaran manusia sehingga egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu menipis, sangat menipis. Karena apa? Karena iblis itu begitu gencar untuk mengobrak-abritkan manusia, supaya manusia ini berantakan, supaya manusia ini tidak lagi ada kasih persaudaraan. Itu pekerjaan si iblis, supaya kita jangan bersahati untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan hidup selama-lamanya. Mau iblis kita supaya kita berantakan, masuk ke dalam neraka bersama dia. Itu mau isi iblis. Jadi jangan kita mau digoncang oleh dunia. Jangan kita mau digoncang dengan iblis. Tapi marilah kita kembali kepada Alkitab. Firman yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah jalan kebenaran. Supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita, mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Nah, jadi ini tidak gampang. Mendapatkan ini tidak gampang, nggak sama seperti kata manusia. Kalau kata manusia mengatakan asal percaya saja selamat, mendapatkan kerajaan surga, mendapatkan hidup yang kekal. Itu kata manusia. Tapi apakah kita lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan Yesus? Jadi itu bisa kita lihat. Manusia juga percaya dari mana? Tentu dari Alkitab. Semua yang ada di manusia dalam dunia ini percaya Tuhan adalah dari Alkitab. Juga ciptaan Tuhan di mana dunia diciptakan, kita tahu dari Alkitab. Nah, jadi kuncinya adalah Alkitab. Karena inilah pedoman hidup. Nah, kita mendapatkan hidup yang kekal, kita tahu dari Alkitab. Kita tahu neraka adalah dari Alkitab. Jadi makanya mari kita fokus kepada Alkitab. Supaya kita tidak lari dari jalur. Jadi kalau kita tidak kembali pada Alkitab, kemana kita ini? Kalau kata manusia, kita ikut-ikut, semua baik. Semua baik. Makanya kita membuat kebenaran diri sendiri. Karena semua baik. Tapi semua baik itu apakah nggak ada fokusnya? Nggak ada pangkalnya. Jadi harus ada fokusnya. Kalau pamannya organisasi tadi ada ketuanya, ada pimpinannya. Jadi mari kita kembali kepada pimpinan. Jangan kita cukup mendengarkan kata kawan, kata anggota, tapi kita kembali kepada apa kata ketua. Jadi ketua kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara melalui Alkitab. Alkitab sudah menerangkan. Tahun 2000 lalu Yesus datang ke dunia ini untuk menerangkan di mana tertulis di dalam Alkitab. Pengenapan firman. Perjanjian baru adalah pengenapan firman. Jadi perjanjian lama adalah sejarah. Supaya kita tahu bagaimana dunia ini diciptakan. Itu sejarah. Tapi saat ini yang harus kita tekuni adalah perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini adalah pengenapan apa diajarkan Tuhan Yesus. Karena kita selamat karena karunia, kasih karunia. Yesus sudah mengangkat kita. Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah tercurah darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sudah diajarkan sesuai apa yang harus kita lakukan sesuai dengan Alkitab. Jadi itulah perjanjian baru, pengenapan. Nah, jadi sebetulnya kita orang Kristen ini tidak lagi susah-susah untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak sanggup untuk membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, cukup kita baca perjanjian baru. Karena itu pengenapan. Nah, itu pengurus baru, itu ketua yang baru. Nah, itulah peraturan-peraturan yang baru. Nah, jadi
Kalau yang peraturan-peraturan lama itu sebagai sejarah, itu sebagai pedoman untuk kita supaya kita tahu bagaimana dunia diciptakan, bagaimana dulu murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana dulu rasul-rasul, bagaimana dulu semua pengerja-pengerja, dan bagaimana semua dulu nabi-nabi. Nah, itu dulu perjanjian lama. Jadi perjanjian baru ini adalah pengenapan supaya kita itu kembali seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi yang kita tekuni saat ini adalah ajaran Tuhan Yesus, karena Dia yang mengatakan, "Akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Jadi yang patut kita ikuti itu adalah Tuhan Yesus, karena Dialah jalan satu-satunya. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau memang seperti itu, ya kita ikuti, kita patuhi, kita taati apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kan sebetulnya gampang. Tapi ini tidak. Kita hanya mengikuti apa kata manusia. Kata manusia tentu menyenangkan hati manusia. Tentu kita menyenangkan hati manusia. Tapi apakah kita tahu bahwa jika disenangkan hati kita, apakah kita bisa mendapatkan kerajaan sorga? Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus mematikan daging kita, kedagingan kita. Kalau kita mengikuti aturan manusia, tentu kita tidak mematahkan kedagingan kita. Tentu kita menurut hawa nafsu kita. Tentu kita menurut kedagingan kita. Jadi sangat jauh, sangat beda. Sangat beda ajaran manusia dengan ajaran firman Tuhan, ajaran Yesus. Nah, makanya kita harus kini kembali kepada ajaran Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kerajaan sorga itu. Karena katanya, "Akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa." Kalau memang seperti itu kata Tuhan Yesus, kita ikuti. Kalau memang kita percaya apa isi Alkitab ini. Jika kalau kita tidak percaya, ya udah. Apa boleh buat kan itu. Karena pedoman kita anak-anak Tuhan ini atau Kristen adalah Alkitab. Di seluruh dunia ini orang Kristen adalah pedomannya Alkitab. Nah, jadi kalau memang pedoman kita adalah Alkitab, kembalilah kita pada Alkitab. Supaya betul-betul kita mengikutinya. Supaya kita jangan hanya mengikuti hati manusia. Kalau hati manusia tentu dia mencari kenyamanan. Dia mencari mengenakan daging, mengenakan kuping. Nah, tapi kalau firman Tuhan ini tidak. Harus mematahkan kehendak daging. Tidak enak. Sukar. Harus pikul salib. Berat. Nah, jadi makanya nggak seberapa. Ini video-video yang saya putar ini cuma berapa orang yang menonton. Berapa orang yang memutar ini. Karena apa? Karena ini kata kebenaran. Firman kebenaran. Kalau kebenaran itu nggak seberapa orang mau. Karena itu berat. Sangat berat. Tapi kemana kita kalau kita tidak menjalankan kebenaran saat ini? Apakah kita mau dihukum selama-lamanya di api neraka? Itu benar Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya omong kosong. Alkitab ini adalah benar. Bisa kita renungkan bagaimana ciptaan Tuhan. Coba kita renungkan diri tubuh kita ini. Bagaimana ciptaan Tuhan, organ-organ tubuh kita ini, bagaimana urat-urat saraf kita ini, bagaimana rongga-rongga kita ini dalam tubuh kita ini diciptakan Tuhan yang sempurna. Apa yang kita makan itu dibagi dengan serentak, dibagi dengan sesuai dengan takarannya. Tidak ada di sini rebut-rebutan, saudaraku. Apa yang kita makan ini semua dapatan, zat-zatnya dibagi merata. Tidak seperti dunia ini, saudaraku. Ada yang serakah. Tapi tubuh kita ini enggak. Tubuh kita ini adil. Itulah ciptaan Tuhan. Itu kita bisa renungkan. Bisa kita renungkan bagaimana ciptaan Tuhan dengan tubuh kita. Baru kita percaya Tuhan. Kalau kita tidak pernah merenungkan bagaimana kita diciptakan Tuhan, lahir ke dunia ini, bagaimana aliran darah kita ini, bagaimana urat-urat saraf kita ini bekerja semua dengan sempurna, itu gak akan mungkin kita percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena kita menganggap kita ini yang hebat. Tapi kalau kita mau merenungkan bagaimana kita diciptakan Tuhan, organ tubuh kita ini, itu baru kita sadar. Semua berfungsi dengan baik. Kuping berfungsi dengan baik. Hidung berfungsi dengan baik. Mata berfungsi dengan baik. Kaki berfungsi dengan baik. Semua berfungsi dengan baik.
itu ciptaan Tuhan. Tidak ada saling mengiri, tidak ada saling mengejek. Ah, engkau kaki baunya kau tahapan kau pijaki, nggak begitu. Juga tangan kiri bilang tangan kanan, ah kau bau, pegang baunya kau, katanya pada tangan kiri, enggak. Juga enggak, tangan kiri juga enggak iri dia. Kau tangan kanan enak-enaknya kau pegang yang enak-enak semua, enggak gitu. Itu ciptaan Tuhan. Nah, jadi makanya harus kita menyadari, kita merenungkan dulu tubuh yang berikan Tuhan kepada kita, supaya kita merenungkan firman Tuhan ini, baru nyambung dia. Nah, kalau enggak tidak, kita menganggap kita ini kita yang paling hebat, sehingga kita nggak percaya Tuhan, sehingga kita membuat kebenaran diri sendiri, mau kita. Jadi yang kita jalankan adalah kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Walaupun kita tahu adalah kita ciptaan Tuhan, tapi kita tidak mau mengikuti kemauannya Tuhan, tapi kita mau kemauan kita diri sendiri. Makanya itu semuanya banyak manusia sekarang ini egois, nggak mau membaca Alkitab, nggak mau mencari surat Tuhan. Padahal Alkitab ini adalah surat Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita berjalan sesuai dengan suratnya, sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan firman-Nya. Coba ayat 16 mengatakan kepada kita, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita peduli sesama manusia. Kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kita peduli kepada sekitar kita, sekeliling kita, kita peduli. Jadi kita memperhatikan satu dengan lain, supaya kita itu sudah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Makanya itu tercipta adalah salib. Salib itu kan udah segi 4. Salib itu segi 4. Jadi kita itu peduli sekeliling kita, kiri kanan muka belakang, barulah ke atas. Kan satu ke atas. Makanya kita perbuat dulu kepada sekeliling kita, baru kita Tuhan. Bagaimana kita mengatakan saya percaya Tuhan, tapi kita nggak peduli sama sekitar kita? Itu bohong. Itu pembohongan. Jadi kalau saya mentinggi diri sendiri, saya yang hebat, saya yang kuat, saya yang pintar, saya bilang kita nggak peduli sama orang sekeliling kita, itu bukan anak Tuhan. Belum kita lahir baru, belum kita pindah, masanya kita masih dari kegelapan, masanya kita orang dulu. Nah, jadi kita harus berpindah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ayat 17 mengatakan kepada kita, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi perkataan itu tidaklah hanya dari mulut saja. Dan perkataan kita sesuailah dengan perbuatan kita. Jadi kita itu kalau kita mengatakan kita anak Tuhan Yesus haruslah kita pikul salib. Pikul salib itu berat. Memperhatikan sekeliling kita, kiri kanan muka belakang, itu arti salib. Nah, jadi jangan kita mengatakan pikul salib karena masalah kita. Kalau masalah kita itu pribadi. Pamannya ekonomi kita tidak mampu, itu pribadi, itu bukan salib. Kalau salib itu adalah sekeliling kita ini, beban. Bagaimana kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, itu yang salib. Makanya katanya, kalau jika kamu mau mengikut aku, harus engkau memikul salib. Mengikut aku, itu kata Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya haruslah kita ini menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, peduli kepada sekeliling kita. Nah, jadi kalau jika ada orang sekeliling kita susah, minta-minta, ya kita beri. Bukan harus besar kita beli, semampu kita.
yang tumbuh dari hati kita, itu yang kita beri. Nah, jangan kita hanya bilang minta dia maaf, kita bilang kan itu. Jadi yang minta-minta itu pun bukannya memaksa kita, tapi apa? Sekedar seberapa rela kita. Jadi itu harus tugas kita, memperhatikan kita. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Tuhan supaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan kita juga menikmatinya. Menikmatinya karena kita tanpa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kita melihat bagaimana saat ini, coba apa yang kita bisa perbuat. Sedangkan kita lihat baru-baru ini demam massal. Bayangkan di mana-mana manusia demam, batuk itu dalam minggu ini. Jadi apa yang kita bisa buat? Kita melihat saat ini penyakit di mana-mana. Apa yang kita bisa buat? Di mana saya lihat bagaimana peperangan di mana-mana, banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Kemana kita ini? Enggak ini tempat kita pun bisa tenggelam ini. Kemana kita? Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, kemanapun kita, mati pun kita, hidup pun kita, tetap dalam Tuhan Yesus. Kita selamat. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab. Karena itulah jalan kebenaran. Apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, itu jalan kebenaran. Di dalam Alkitab ini diajarkannya supaya kita melakukannya. Bukan hanya membaca, bukan hanya mengerti, tapi kita harus bertindak. Amin, Bapak Saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini bisa kami merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau mengatakan harus saling mengasihi. Jika kami membenci saudara kami, berarti kami adalah pembunuh, Engkau berkata Tuhan. Tapi kadang-kadang kami tidak sadar Tuhan. Sering kami dendam, sering kami membenci saudara kami, sering kami membenci sekitar kami, sering kami membenci tetangga kami. Kadang kami tidak sadar Tuhan Yesus. Karena kami menganggap sekeliling kami ini sama seperti kami. Padahal Engkau menciptakannya beda. Karakter berbeda, talenta berbeda, pekerjaan beda, semuanya berbeda. Jadi harus sebenarnya kami menyadari bagaimana pemberian yang Kau berikan kepada sekeliling kami. Sehingga kami bisa saling menutupi, saling memahami, saling mengasihi satu dengan lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami jalankan.